Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rosraima Kayunisa, NPM 176 dari tutor 1. Jadi pada hari ini saya akan melakukan prosedur nebulisasi serta menjelaskan tahap-tahapannya. Selamat siang, Mbak. Siang, Dok. Baik, perkenalkan Mbak, nama saya Alia. Saya adalah dokter yang sedang berjaga di klinik pada hari ini. Sebelumnya dengan Mbak siapa? Dea, Baik, Mbak Dea usianya berapa? 19 tahun. Baik, sebelumnya Mbak Dea boleh tahu keluhannya kemarin karena apa? Saya udah batuk sekitar 2 harian, Dok. Terus napas saya jadi pendek-pendek, rasanya sesak gitu. Oh, itu sesaknya dari kapan? Saat mulai batuk itu sih, Dok, kayak udah mulai sesak-sesak gitu sebenarnya. Oh ya, sebelumnya Mbak Dea punya riwayat asma nggak? Dulu pernah, tapi udah jarang kambuh lagi, udah nggak pernah kambuh sih, Dok, belakangan ini. Oke, baik. Jadi berdasarkan pemeriksaan, sepertinya Mbak Dea ini sedang mengalami salah satu serangan asma. Nah, kemudian untuk pengobatannya perlu dilakukan prosedur nebulisasi, di mana nebulisasi ini nanti obat yang digunakan akan dipecah jadi partikel yang sangat kecil agar bisa dihirup, kemudian itu bisa meredakan rasa sesak napasnya. Apakah Mbak Dea bersedia? Bersedia, Dok. Baik, sebentar biar saya siapkan alatnya. Makasih, Dok. Terima kasih. Alat dan bahan yang digunakan. Baik, setelah menyiapkan alat-alatnya, berikutnya hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mengecek tipe juga jenis dari alat nebulizer yang akan saya gunakan. Kemudian saya juga akan membaca manual book dari nebulizer yang akan saya gunakan. Jadi di sini nebulizer yang saya gunakan merupakan tipe jet. Kemudian berdasarkan manual booknya diketahui bahwa kapasitas dari medication cup-nya itu adalah minimal dari 2 sampai maksimal itu pada 7 mili. Lalu di sini. Nah, berikutnya saya juga akan memastikan bahwa seluruh alat yang saya gunakan ini sudah bersih. Sebelumnya alat-alat ini sudah saya cuci dan sudah dipastikan bersih. Kemudian saya juga mengecek kelengkapan dari alat nebulizer yang akan saya gunakan. Di mana di sini terdapat canister, kemudian di sini ada bevel, kemudian di sini ada face mask dan ada mouthpiece. Kemudian di sini ada connector tube dan di sini obat-obatannya. Dan tentunya ada kompresor untuk nebulizer itu sendiri. Berikutnya, saya akan mengecek jenis obat-obatan yang saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan beta 2 agonis yaitu salbutamol, di mana di sini saya akan mengecek dari expiration date-nya, kemudian dari jenis obatnya diketahui di sini adalah terdiri dari 4 mili. Kemudian expired date-nya juga saya cek. Selain itu, dilihat juga kegunaan obatnya dan indikasi obatnya seperti apa. Nah, baik, berikutnya saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu sebelum melakukan prosedurnya kepada pasien. Nah, berikutnya saya akan merangkai terlebih dahulu alat-alat yang akan saya gunakan. Pertama di sini dimulai dari kanisternya itu sendiri, di mana di sini ada tutupnya dan di sini ada bevel. Pertama saya akan memasang dulu terlebih dahulu bevelnya di sini. Kemudian saya akan memasang tutupnya. Nah, kemudian ini ditutup seperti ini, diputar. Nah, berikutnya saya akan menyambungkan konektor tube dari kanister ke kompresor. Letaknya itu di sebelah sini. Nah, setelah itu saya akan membuka tutup dari kanisternya, kemudian saya akan memasukkan obat yang akan digunakan, di mana ini merupakan obatnya. Di sini saya akan membuka tutup atasnya. Dan di sini saya akan memasukkan obatnya, yaitu untuk salbutamol sendiri adalah sekitar 2 sampai 4 ml. Dan kemudian untuk dosis salbutamol sendiri adalah 2,5 mg. Dan di sini saya tutup kanisternya. Nah, berikutnya setelah tadi sudah dimasukkan obatnya dan sudah ditutup kanisternya, berikutnya saya akan menyambungkan alat
mouthpiece ataupun face mask kepada ke kanisternya ini. Yang pertama untuk mouthpiece ini digunakan untuk anak berusia 6 tahun atau lebih, sedangkan face mask ini digunakan untuk anak di bawah 6 tahun. Dikarenakan pasien ini di atas 6 tahun, maka yang saya sambungkan di sini adalah mouthpiece. Dan ini disambungkan dengan kanisternya. Hal yang berikutnya akan saya lakukan adalah saya akan menyambung kompresor dengan sumber listrik. Nah, setelah tadi sudah dipasang mouthpiece-nya dan obatnya juga sudah masuk, berikutnya saya akan menyalakan kompresornya dengan menyolokkannya ke sumber listrik. Berikutnya saya akan menyalakan atau turn on dari kompresornya, kemudian saya akan mengecek atau mengkonfirmasi keluarnya uap dari alatnya. Dapat lihat uapnya sudah bisa keluar. Saya akan melakukan proses nebulisasi pada pasien selama 10-15 menit. Namun sebelumnya saya akan menerangkan kepada pasien bagaimana prosedur nebulisasi akan dilakukan. Baik Mbak, nanti berikutnya kita akan mulai prosedur nebulisasinya, di mana nanti di sini alatnya ini akan ditaruh di dalam mulut, nanti usahakan rapat ya. Kemudian nanti bernafas seperti biasa aja, dihisap melalui mulut, kemudian dikeluarkan melalui hidung. Nanti nafasnya seperti biasa aja ya. Oke. Baik. Ya baik, nanti ini alatnya nanti boleh langsung dimasukin aja ke mulut, nanti baru saya akan dinyalakan. Dirapetin ya mulutnya. Ya. Oke, ya seperti itu. Oke. Jadi setelah saya melakukan prosedur nebulisasi kepada pasien, saya akan mengamati efek dari obat atau reaksi dari pasien sendiri terhadap obatnya. Kemudian saya akan mencatatnya pada rekam medis pasien. Nah, setiap selesai melakukan prosedur, maka yang berikutnya adalah pastikan alat-alatnya bersih dengan cara mencuci alatnya. Di sini baik dari kanisternya maupun konektor tube-nya.